Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Malik di channel Malik Sibra. Oke guys, kali ini kita akan membahas atau melanjutkan pembelajaran kita pada belajar Java dasar ya, di bagian sesi 1, dan kali ini kita sudah masuk pada bagian sesi kedua teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum mempelajari atau melihat video dari channel ini pada belajar Java dasar sesi 1, teman-teman bisa kunjungi channel ini dan coba lihat dan cari belajar Java dasar sesi 1 di sini teman-teman. Oke, selanjutnya di sini pada sesi 2 ini kita akan membahas operator teman-teman. Nah, operator ini yaitu simbol khusus yang menyajikan operasi khusus pada 1, 2 ataupun 3 operan dan kemudian mengembalikan hasilnya. Nah, jadi operator itu simbol khusus yang menyajikan operasi khusus pada 1 operan atau 2 operan atau bahkan 3 operan, lalu dia akan mengembalikan nilainya atau hasilnya teman-teman. Nah, sebelum itu kita buka terlebih dahulu kode editor dan project Java-nya ya. Nah, di sini aku sudah memiliki sebuah file dengan nama main.java teman-teman. Kalau gak salah ini file yang sebelumnya ya, yang di pembelajaran belajar Java dasar sesi 1. Di sini hanya ada satu file saja di dalam folder Java dasar. Nah, di sini kurang lebih tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita coba komentar terlebih dahulu ya. Nah, kita akan berfokus pada bagian public static void main ini, karena di bagian ini yang akan dijalankan pertama kali teman-teman. Seperti itu. Kalau nggak salah teman-teman, seperti itu. Dan di sini kita akan membahas operator aritmatika terlebih dahulu teman-teman. Nah, kan sebelumnya kita sudah mempelajari variabel ya. Jadi kita mungkin akan lebih banyak mempelajari atau menggunakan variabel tersebut ya untuk operator aritmatika. Nah, operator aritmatika ini contohnya itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus atau sisa bagi, increment dan juga decrement. Nah, kita bikin catatan terlebih dahulu ya. Operator aritmatika. Di sini ada penjumlahan ya, teman-teman. Kita perbesar terlebih dahulu penjumlahan. Lalu ada pengurangan, lalu ada juga perkalian teman-teman, simbolnya seperti ini bintang, lalu ada juga pembagian, dan ada juga modulus teman-teman, sisa bagi, dan juga ada increment dan juga decrement. Nah, seperti ini simbolnya teman-teman ya. Untuk operator aritmatika kita coba terlebih dahulu satu persatu ya. Untuk operator penjumlahan. Nah, contohnya teman-teman, kita langsung cetak saja ya, menggunakan sistem on print line. Nah, kan operator aritmatika kan pastinya adalah angka ya yang dijumlahkan ya, berarti kita harus menginputkan tipe data angka teman-teman. Contohnya di sini 4 ditambah 5 teman-teman, maka harusnya tampilnya adalah 9 ya teman-teman. Soalnya kan ini ditambah. Kita coba run di sini, kita jalankan. Nah, di bagian bawah sini teman-teman, nah dia akan muncul 9 karena sistem out print line 4 plus 5 seperti itu. Dan kita juga bisa loh memanfaatkan variabel kita. Contohnya di sini
aku memiliki variabel. Nah, karena di sini isi atau nilai dari variabelnya itu angka ya, jadi kita menggunakan variabel dengan tipe data integer. Nah, namanya contohnya angka A gitu, angka A, dan di sini isinya contohnya 9. Jangan lupa titik koma. Dan integer lagi teman-teman, angka B dengan tipe data mungkin 3 atau 6 deh, seperti ini. Nah, karena kita sudah menyimpan nilai 9 itu ke angka A, variabel angka A, dan nilai 6 ini ke angka B, maka kita tinggal panggil saja angka A dan angka B, teman-teman. Seperti ini. Jadi ketika kita jalankan lagi ya, nah dia hasilnya adalah 15 karena jumlah dari 9 dan 6 ya. 9 kan angka A dan 6 kan angka B. Jadi anggap saja angka A ini isinya 9 ditambah dengan 6, teman-teman. Jadi hasilnya adalah 15. Seperti itu. Nah, tetapi kalau seperti ini teman-teman, kita juga bisa menggabungkan string ya, atau mencetak string dengan angka ya. Contohnya seperti ini. Hasilnya adalah seperti ini. Coba kita lihat ya outputnya. Nah, maka hasilnya adalah 96. Kenapa? Nah, dia karena kan bertemu dengan string, teman-teman. Ini kan tipe data string. Nah, jadi angka A yang nilainya 9 dan angka B yang nilainya 6, dia tidak dioperasikan menjadi aritmatika ditambah, tetapi dia digabungkan. Karena kan di sini ada string. Jadi string dengan angka kan tidak bisa dioperasikan kan. Jadi bisanya digabungkan. Jadi karena di sini awalnya itu digabung ya, atau meskipun stringnya itu dimanapun, nah dia kan pasti digabungkan. Maka kalau ada string, dia akan digabung semua, teman-teman. Akan digabung semua ini, tidak dioperasikan, kecuali kita menggunakan buka kurung seperti ini, teman-teman. Nah, jadi angka A dan angka B ini akan dijumlahkan terlebih dahulu atau dioperasikan terlebih dahulu, baru digabung dengan string. Coba kita lihat di sini. Nah, maka hasilnya adalah 15. Gitu, teman-teman. Jadi ini dioperasikan terlebih dahulu karena dia kan angka dengan angka kan, tidak ada stringnya, maka dia akan dioperasikan. Tapi di sini sudah angka dan di sini adalah string, maka dia akan digabungkan. Seperti itu, teman-teman. Ya, itu untuk penjumlahan, teman-teman. Kita akan menuju ke pengurangan. Pengurangan di sini kita akan menggunakan variabel lagi, integer. Samain deh angka A gitu ya. Angka A isinya berapa? 7. Dan integer angka B isinya mungkin 5 ya. Ketika kita cetak menggunakan sistem outprintline lagi, kita panggil angka A minus ya, atau kurangi angka B, maka harusnya hasilnya adalah 2 ya, teman-teman. Nah, di sini hasilnya 2. Ya, kurang lebih seperti operator penjumlahannya, tetapi di sini dia dikurangi seperti itu. 7 dikurangi 5 artinya seperti itu. Dan kita tidak bisa, teman-teman, menggabungkan dengan string. Contohnya hasilnya adalah
seperti ini. Ketika kita jalankan, maka dia akan muncul error. The operator minus is undefined for the argument type string, karena dia tidak bisa dikurangi, teman-teman. Seperti itu kan. Kalau ini kan dijumlahkan, maksudnya digabungkan karena dia bertemu dengan string. Nah, karena string kan tidak bisa dikurangi dengan angka, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin mengoperasikan ini, angkanya ini terlebih dahulu baru digabungkan dengan string, maka seperti tadi dibatasi dengan kurung seperti ini, teman-teman. Ketika kita jalankan, maka hasilnya adalah 2. Seperti itu, teman-teman, untuk operator pengurangan. Di sini kita komentari dan kita lanjut ke operator apa tadi? Perkalian, teman-teman. Kita coba bikin di sini perkalian. Seperti biasa di sini kita menggunakan variabel. Kita coba menggunakan tanpa variabel terlebih dahulu. Kita mencetak contohnya 4 kali 5. Nah, di sini untuk perkalian menggunakan bintang ya, teman-teman. Bisa tekan shift angka 8, dia akan menghasilkan bintang. Seperti itu. Kita coba jalankan. Maka dia muncul 20 karena 4 kali 5 adalah 20, teman-teman. Ketika kita menggunakan variabel angka A 4 dan angka B 5, teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, di sini kan sudah kita membuat angka A, variabel angka A dan variabel angka B. Nah, di sini kita tinggal panggil saja angka A dikali dengan angka B. Nah, seperti ini. Maka hasilnya sama, yaitu 20, teman-teman. Jika kita ingin menambahkan string, maka di sini kita tambahkan stringnya. Hasilnya adalah perlu ditambah, dan jangan lupa di sini kita coba jalankan. Nah, maka hasilnya adalah 20. Nah, dia akan mengeksekusi ini terlebih dahulu kalau perkalian. Jadi setelah ini dieksekusi, maka akan digabungkan dengan string. Seperti itu, teman-teman. Lanjut, di sini kita akan membahas ke pembagian ya, teman-teman. Kita akan membahas pembagian. Di sini kita ketikkan pembagian. Nah, setelah itu sama seperti tadi, kita bikin variabel angka A sama dengan mungkin 6 ya, dan angka B yaitu 3 ya. Di sini kita print ya, kita langsung saja ya, teman-teman, menggunakan variabel angka A dibagi angka B. Nah, seperti ini. Nah, di sini, teman-teman, untuk hasil dari pembagian variabel angka A dibagi angka B, yang isi dari variabel angka A yaitu 6 dan angka B yaitu 3, maka 6 dibagi 3, teman-teman. Maka hasilnya di sini adalah 2. Seperti itu untuk operator pembagian, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan
membahas operator modulus ya teman-teman, atau sisa bagi. Modulus atau sisa bagi. Nah, di sini kita bikin di sini kita coba print saja tanpa menggunakan variabel ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, contohnya di sini 7 modulus 3 mungkin ya. Nah, ketika kita jalankan di sini berapakah hasilnya? Nah, dia ada hasilnya yaitu 1. Kenapa kok 1? Karena dia kan modulus ya, atau sisa bagi. Jadi 7 dibagi 3 terlebih dahulu. Kan ada 2 kan. Nah, dan 2 itu hanya berhenti sampai 6. Jadi sisanya dari pembagian tersebut kan 1 kan. Jadi yang nggak bisa dibagi 3 itu kan 1 atau sisanya. Jadi ya itu hasilnya. Tapi kalau seumpama 5 dibagi 2 ya, kan yang bisa dibagi kan hanya sampai 4. Sisanya berapa berarti? 1 kan. Berarti ya itu hasilnya. Kalau contohnya berapa ya? 3 bagi 2. Kan yang bisa dibagi 2 kan hanya 1 kan, sampai 2. Berarti sisanya berapa? 1 kan. Ya berarti itu hasilnya. Itu contoh dari modulus atau sisa bagi. Seperti itu. Langsung saja ya teman-teman, tanpa menggunakan variabel di sini. Dan selanjutnya di sini yaitu increment. Nah, increment ini sedikit berbeda ya teman-teman dari yang lain. Nah, increment ini ya, ketika kita print coba 7 kan simbolnya plus plus. Ketika kita increment 7 plus plus, kita lihat hasilnya. Ups, kenapa? Compilation error. Invalid ya. Kita harus meletakkan ke variabel terlebih dahulu teman-teman. Contohnya variabel angka A deh. Angka A isinya 3. Ketika kita panggil angka A, kita increment ya. Ketika kita increment, maka hasilnya adalah 3 teman-teman, meskipun ini increment. Dan arti dari increment itu dia akan menambah 1 teman-teman. Jadi kalau 3 dia akan ditambah menjadi 1, seperti itu. Tapi kalau saya buat seperti ini, angka A angka B maksudnya sama dengan angka A yang di-increment, maka ketika di sini saya print angka B, menurut teman-teman hasilnya berapa? Nah, di sini hasilnya adalah 3 teman-teman. Tetap 3. Nah, dia biasanya digunakan pada saat pada perulangan biasanya teman-teman. Nah, dia akan bertambah 1 terus kalau angka di increment, seperti itu. Tetapi kalau saya bikin lagi deh angka C sama dengan angka B, nah di sini ganti dengan angka C ya. Nah, ketika kita jalankan di sini hasilnya tetap 3 teman-teman. Tapi kalau seperti ini teman-teman ya, contohnya angka A++. Nah, di sini kita ganti dengan angka A
ketika kita di sini menjalankan, maka dia hasilnya adalah 4, teman-teman. Nah, analoginya gini, angka A kan 3. Nah, dia diproses, teman-teman, plus di increment, berarti ditambah 1, teman-teman, gitu. Jadi karena ditambah 1, maka angka A sudah menjadi 4. Nah, di sini angka A di assignment ke variabel angka C. Jadi angka C menjadi 4, teman-teman. Seperti itu. Nah, namun kalau di sini kita bisa juga menambahkan seperti ini, teman-teman. Ketika kita cetak lagi, dia akan menjadi 4 juga, teman-teman. Seperti itu. Itu untuk increment. Dan kita juga bisa menggunakan decrement, teman-teman, untuk mengurangi decrement. Nah, di sini untuk mengurangi, teman-teman. Contohnya saya memiliki angka A, variabel angka A isinya 5. Ya. Ketika di sini saya proses angka A minus, maka ketika saya cetak di sini angka A, ketika kita jalankan, di sini kita coba jalankan lagi. Nah, dia akan menjadi 4, teman-teman. Kenapa? Karena angka A yang awalnya 5, dia di decrement menggunakan minus ini. Jadi dikurangi 1. Maka dari itu hasilnya adalah 4, teman-teman. Seperti itu. Ini contoh dari operator aritmatika, teman-teman. Ya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas operator relasional. Ya. Sebentar, saya bikin komentarnya. Operator relasional dan operator relasional ini digunakan untuk membandingkan dua nilai, ya. Bisa itu variabel, ya, atau lebih digunakan untuk operator relasional, di mana operator ini akan mengembalikan atau menghasilkan nilai dengan tipe data boolean, yaitu true atau false, teman-teman. Seperti itu. Jadi biasanya digunakan untuk membandingkan, contohnya apakah 1 kurang dari 2, seperti itulah kurang lebih, ya. Dan untuk operatornya itu ada kurang dari atau lebih kecil, lalu ada lebih kecil sama dengan, ya, lalu ada juga lebih besar dan lebih besar sama dengan, ada juga sama dengan, ya, dan tidak sama dengan. Seperti ini, teman-teman. Nah, yang pertama kita akan coba operator lebih kecil, ya, lebih kecil terlebih dahulu. Nah, di sini langsung saja kita coba cetak. Contohnya, apakah 3 lebih kecil dari 7? Ketika kita jalankan, di sini kita tunggu terlebih dahulu, teman-teman, untuk proses compile-nya, dan di sini akan menghasilkan output true, teman-teman. Karena kenapa? Karena memang benar 3 itu kurang dari 7. Tetapi kalau kita balik, 7 apakah kurang dari 3? Ketika kita jalankan lagi,
dia akan bernilai false. Seperti itu untuk lebih kecil. Nah, ada juga teman-teman lebih besar. Di sini kita langsung cetak saja ya, contohnya sini, apakah 4 lebih besar dari 1? Kita coba jalankan. Di sini menghasilkan nilai true teman-teman, karena memang 4 itu lebih besar dari 1, seperti itu. Nah, oh iya, tadi lupa ya teman-teman. Contohnya di sini kalau sama dengan ya. Contohnya lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, ketika kita cetak, apakah 8 kurang dari atau lebih kecil dari 7? Jangan 7, 9 mungkin ya. Seperti ini kita coba jalankan. Nah, dia akan bernilai true. Tetapi kalau kita ganti 9 ini dengan 8, di sini kita beri sama dengan ya. Kalau coba kita 8, kita coba 8 apakah kurang dari sama dengan atau lebih kecil sama dengan 9, kita coba lihat dia akan bernilai true. Tapi kalau kita ganti 9 ini menjadi 8, bagaimana hasilnya? Kita coba lihat. Nah, dia tetap bernilai true ya. Sedangkan kalau tanpa sama dengan, kita coba di sini ganti dengan 8, apakah kurang dari 8 teman-teman? Kita coba jalankan. Nah, dia akan bernilai false atau salah. Kenapa? Kalau kurang dari atau lebih kecil saja ya, dia akan mengecek sampai atau bernilai true jika berada di bawahnya. Kalau lebih kecil, kalau lebih besar berarti lebih besar di atasnya, seperti itu. Jadi dia akan mengukur hingga lebih kecilnya ya, lebih kecilnya. Nah, sedangkan sama dengan ini dia akan mengecek sampai dia bernilai sama, dia tetap masih true gitu atau masih benar. Tetapi kalau udah beda ya, contohnya lebih besar atau lebih kecil ya, contohnya itu salah ya, berarti false itu. Tetapi kalau dia masih sama, ini kan 8 dengan 8 kan kurang dari sama dengan, kan kalau kurang dari saja dia bernilai false, karena 8 bukan kurang dari 8 kan, dia sama kan, setara. Tetapi kalau ada sama dengannya, dia dicek sampai dia setara, berarti kalau masih setara dia benar teman-teman atau true. Dan analogi tersebut kurang lebih sama dengan analogi lebih besar sama dengan seperti ini. Dan kita coba cek apakah 8 lebih dari sama dengan 8 ya. Ketika kita jalankan di sini teman-teman, dia akan bernilai true teman-teman, karena seperti analogi yang lebih kecil sama dengan tadi, dia akan mengecek sampai dia sama gitu. Kalau masih sama dia bernilai true kalau ada sama dengannya, tetapi kalau tidak ada sama dengannya dia bernilai false ketika setara. Seperti itu kurang lebih. Dan di sini selanjutnya operator sama dengan ya, sama dengan di sini sama dengan.
Nah, langsung saja cetak. Ya, contohnya 7 sama dengan 4. Ketika kita jalankan, dia akan bernilai false. Kenapa? Karena operator sama dengan ini digunakan untuk mencetak apakah 7 ini sama dengan 4. Angkanya itu sama, apakah sama? Kan beda kan, berarti bernilai false. Tetapi kalau 4 ini kita ganti dengan 7, kan dia sama kan, berarti harusnya dia bernilai true teman-teman. Seperti itu untuk sama dengan. Dan selanjutnya yaitu operator tidak sama dengan. Nah, tidak sama dengan ini kurang lebih kebalikan dari operator sama dengan tadi. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita cetak, kita coba jalankan set. Nah, sini apakah 7 tidak sama dengan 7 ya? Ketika kita cetak di sini dia akan bernilai false ya. Kenapa? Karena 7, apakah 7 tidak sama dengan 7? Kan 7 sama 7 kan benar. Sedangkan di sini tidak sama dengan, berarti false teman-teman. Tetapi kalau 7 tidak sama dengan 9, di sini ketika kita cek, maka dia akan bernilai true karena emang benar kalau 7 itu tidak sama dengan 9. Seperti itu teman-teman untuk operator relasional teman-teman ya. Dan selanjutnya yaitu operator kondisional teman-teman. Nah, ini tidak kalah pentingnya ya teman-teman. Operator kondisional tadi, operator kondisional ini. Nah, operator kondisional di sini kita coba cetak. Kok cetak? Oh ya teman-teman, karena ini sudah malam saya merekamnya atau merecord videonya ini, jadi agak-agak ngantuk lah gitu. Yang pertama itu operatornya ada dan ada or ya, seperti ini, dan ada not seperti itu. Nah, syaratnya ya, yang pertama kita akan membahas operator dan. Syaratnya itu harus benar semuanya, maka dia akan dianggap true. Selain itu dia akan bernilai false teman-teman. Seperti itu. Contohnya di sini kita sambil menggunakan operator relasional tadi ya teman-teman. Contohnya di sini, apakah 3 kurang dari 4 dan ya, dan 5 lebih dari 4. Nah, kalau seperti ini karena operator kondisional, dia akan dicek terlebih dahulu. Apakah 3 kurang dari 4? Benar ya? Benar kan? 3 kurang dari 4. Nah, karena benar, dia dicek lagi. Apakah 5 lebih dari 4? Benar kan? Berarti karena keduanya ini benar juga, berarti dianggap true atau benar semua. Ya, ketika kita jalankan di sini, dia akan bernilai true. Tetapi kalau kita coba bikin false di sini ya, apakah 3 kurang dari 2? Tidak kan? Berarti false. Apakah 5 lebih dari 4? Benar kan? Berarti yang ini salah atau false, di sini benar teman-teman. Tetapi karena syaratnya tadi harus benar semuanya, maka dianggap semuanya salah. Jadi intinya kalau salah satu salah berarti salah semua. Kalau pakai operator kondisional dan ini.
berarti dia kalau salah satu salah berarti salah semua. Kalau semuanya benar maka dianggap benar, seperti itu. Salah satu aja salah berarti dianggap salah atau false. Nah, di sini hasilnya yaitu false, teman-teman. Seperti itu untuk operator kondisional dan. Nah, selanjutnya yaitu operator OR. Simbolnya seperti ini. Teman-teman bisa ketik shift lalu tombol di atasnya enter itu. Nah, di sini supaya bernilai true, nilai yang dikembalikan itu cukup salah satu aja, salah satu benar, maka dianggap true. Yang penting itu ada satu saja yang benar, maka dia dianggap benar, teman-teman. Contohnya di sini, apakah 3 lebih dari 4? Or ya, or 4 kurang dari 7. Nah, kita cek terlebih dahulu. Di sini apakah 3 lebih dari 4? False kan, salah. Berarti ini salah. Nah, apakah 4 kurang dari 7? Benar kan? Karena 4 kurang dari 7 kan. Nah, berarti yang ini false dan ini true. Nah, syaratnya tadi kan salah satu benar maka dianggap true. Jadi karena sudah ada salah satu yang benar, maka ketika kita cetak dia akan bernilai true. Meskipun yang ini contohnya, yang ini benar, yang ini coba salahkan ya. Nah, kita coba cek 3 kurang dari 4, betul. Or 4 lebih dari 7, salah kan? Karena 4 kurang dari 7, bukan kurang dari 7. Maksudnya bukan 4 bukan lebih dari 7, seperti itu, teman-teman. Ketika kita jalankan, karena sudah ada yang benar ya, satu di sini ya. Meskipun di sini false atau salah, dia akan dianggap benar, teman-teman. Seperti itu. Intinya harus ada salah satu yang salah. Tetapi kalau ini bernilai salah semua, maka akan dianggap false, teman-teman. Seperti itu untuk operator kondisional. Selanjutnya yaitu operator assignment, teman-teman. Ya. Operator assignment. Nah, operator assignment ini digunakan untuk memberikan suatu nilai ke sebuah variabel gitu. Operator assignment tidak hanya sama dengan aja ya. Jadi operator assignment itu operator penugasan lah, seperti itu. Nah, di sini banyak, teman-teman. Ada yang pertama itu ada sama dengan, lalu ada plus sama dengan, kurang dari sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, banyak, teman-teman. Modulus sama dengan, dan seterusnya ya. Jadi banyak, teman-teman. Ada dan sama dengan, lalu ada or sama dengan, dan lain-lain, seperti itu. Jadi insya Allah saya akan jelaskan yang biasa digunakan saja. Nah, yang pertama ini ada sama dengan ya. Pasti kita sudah tidak asing, teman-teman. Contohnya di sini ada integer i sama dengan 0. Nah, berarti ini assignment sama dengan, assignmentnya di sini, teman-teman. Tuh ya.
Lalu ada juga operator plus sama dengan, contohnya di sini plus sama dengan, contohnya di sini aku memiliki integer i sama dengan 1 ya. Lalu di sini contohnya aku punya integer lagi j, i plus sama dengan bukan seperti ini ding, j plus sama dengan maaf ya teman-teman, jadi plus sama dengan ini seperti ini. Sebentar. Contohnya di sini saya memiliki integer i dan integer j ya. 4. Nah, jadi ketika di sini saya membuat variabel lagi integer a ya, plus sama dengan 4, gini aja deh, j. Nah, seperti ini. Maka j ditambah dengan 4 seperti itu. Nah, ketika kita cetak variabel j, oh ya teman-teman, kadang agak ngeblank gitu, maklum lah udah malam ya. Berarti yang awalnya j kan 4 kan, karena plus sama dengan 4 berarti 4 ditambah 4 teman-teman. Nah, operator ini sama aja seperti gini, seperti j sama dengan j plus 4. Nah, seperti ini. Ketika saya komentar dan saya print lagi di sini, nah dia sama, hasilnya 4 ya, kurang lebih seperti itu ya untuk operator plus sama dengan. Selanjutnya yaitu operator minus sama dengan. Kita komentar terlebih dahulu ini, kita komentar. Nah, seperti ini, kurang dari sama dengan. Contohnya di sini saya memiliki integer a, isinya 10 ya. Lalu di sini a kurang dari sama dengan 5. Ketika saya cetak a, maka hasilnya adalah 5 seperti itu. Dan ini sama aja kayak a sama dengan a dikurangi 5 ya. Ketika saya jalankan lagi, nah dia hasilnya sama, yaitu 5. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya di sini operator kali sama dengan. Di sini salah ya, ini bukan 5 tapi modulus ya. Perkalian di sini kali sama dengan, contohnya di sini aku memiliki integer b deh, b 2, lalu b kali sama dengan 3. Maka ketika saya cetak menggunakan sistem outprintln dan yang saya cetak b, dia akan menjadi 6 karena nilai b tadi kan 2 dan dikali sama dengan 3, berarti 2 kali 3 teman-teman, hasilnya yaitu 6.
Dan operator tersebut sama aja kayak B sama dengan B kali 3. Seperti ini teman-teman. Ketika saya coba cetak lagi, dan ini hasilnya sama juga ya, 6. Seperti itu untuk operator perkalian. Ada juga operator pembagian ya. Di sini garis miring sama dengan. Nah, contohnya di sini aku memiliki variabel A lagi. A berapa ya? A mungkin berapa ya? 8 mungkin. Dan di sini A bagi sama dengan 4. Ketika saya cetak nilai A, nah dia akan menjadi 2 teman-teman, karena nilai A tadi kan 8 dibagi dengan 4, maka hasilnya yaitu 2. Ini sama saja dengan A sama dengan A dibagi 4. Ketika saya cetak lagi di sini, nah dia sama, hasilnya yaitu 2. Seperti itu. Oh ya, di sini kan terdapat variabel A ya. Dan di sini kan variabel lagi kan. Tapi kenapa kok tidak ada tipe datanya di sebelah kirinya? Karena dia memanggil variabel yang sudah ada, yaitu variabel A ini dipanggil, ya kan? Nah, sama dengan berarti dia akan menimpa teman-teman. Menimpa yang awalnya tadi adalah 8, di sini sama dengan 8 bagi 4 kan 2 kan. Berarti yang awalnya 8 menjadi 2 karena hasil dari operator ini atau operasi ini. Seperti itu. Dan ini dia akan menimpa teman-teman. Kan dia memanggil variabel yang sudah yang sudah ada, yaitu variabel A, ditimpa dengan hasil dari operasi ini teman-teman. Jadi nilai A yang tadinya 8 menjadi 2. Seperti itu. Dan selanjutnya kita lihat operator modulus. Operator modulus sama dengan. Nah, di sini contohnya saya memiliki variabel B deh, 7. Dan di sini B modulus sama dengan 3. Maka ketika saya cetak B, ketika kita jalankan hasilnya adalah 1. Nah, kenapa? Karena ini sama aja seperti B sama dengan B modulus 3. Nah, B kan nilainya 7, modulus 3 berarti sisa bagi dari 3 yaitu 1 kan. Berarti nilai B adalah 1. Ketika saya cetak atau saya jalankan, dia bernilai 1 teman-teman. Nah, seperti itu untuk operasi atau operator modulus sama dengan. Ya, mungkin sekian teman-teman untuk video sesi 2 kali ini. Mungkin ya terlalu panjang juga ya. Saya mohon maaf juga mungkin ketika ada belibet mungkin ya, atau ada salah-salah kata teman-teman. Ya, saya mohon maaf dan semoga teman-teman paham ya. Mungkin kalau ada belibet kata mohon dimaklumi lah. Ya, mungkin sekian untuk video pada sesi 2 kali ini, belajar Java dasar sesi 2 kali ini. Dan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.